Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, saya coba baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sesungguhnya bukan soal sudah berapa lama kita hidup di dunia ini, atau sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus di dunia ini, dan juga sudah berapa banyak pencapaian yang telah kita raih dan kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini. Tapi yang menjadi soal adalah, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus, orang Kristen yang sudah berkomitmen di dalam Tuhan pada semua waktu, pada semua kondisi, pada semua musim, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita kerjakan, dimanapun kita berada, pada semua waktu. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen di dalam Tuhan untuk mengalami Kristus hidup sungguh nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini? Apa yang membuat kita, atau apa yang menjadi penghalang atau rintangan sehingga kita menjadi tidak mampu menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen yang berkomitmen mengalami Tuhan sungguh-sungguh nyata hidup dalam kehidupan kita di dunia ini? Dan ini yang harus kita ingat. Sekuat apapun rintangan itu, penghalang itu, sebesar apapun penghalang dan rintangan itu, ketika kita mau hari ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita yang sungguh nyata dan hidup, itu bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan untuk mematahkan, untuk melepaskan kita dari segala halangan dan rintangan yang membuat kita tidak menjadi seorang pengikut Kristus, Kristen yang berkomitmen untuk mengalami Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya menjadi juru selamat kehidupan kita di dunia ini. Karena selama kita tidak mau dan sedang terus menunda-nunda untuk menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen mengalami Tuhan sungguh nyata hidup, memimpin perjalanan kehidupan kita, melibatkan Tuhan sungguh nyata hidup, bekerja dari setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan pernah menikmati hidup yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, hidup yang sesungguhnya, dalam makna yang sesungguhnya. Dan tujuannya adalah supaya kita memiliki hidup, supaya kita mengalami kebangkitan, sebagaimana Yesus juga telah mengalaminya sebagai sulung yang pertama mengalaminya. Dan Tuhan ingin kita semua tanpa terkecuali, sesungguhnya Tuhan ingin kita mengalami hidup yang sesungguhnya ini, dan Tuhan ingin kita juga mengalami kebangkitan sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak sulung yang telah mengalaminya pertama. Tapi kita harus mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan Yesus menjadi juru selamat kita satu-satunya. Sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab kita bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Dialah kita memperoleh hidup yang sesungguhnya. Tidak ada jalan lain. Bahwa di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Yesuslah kita memperoleh keselamatan. Tidak ada kekuatan dan nama lain. Oleh sebab itu, jangan lagi menunggu dan menunda waktu. Hari ini jika kita mau, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari berjalan
di jalan kebenaran Tuhan, memberikan hidup kita sungguh-sungguh dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan, dan kita izinkan melalui Roh Kudus-Nya yang sudah ada dalam diri kita, Tuhan sungguh bekerja, berkarya melalui tangan, pikiran, kaki, semua seluruh hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh sedang berjalan bersama Tuhan, berjalan karena Tuhan, dan berjalan menuju tujuan yang telah disediakan Tuhan bagi kita melalui seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Jika selama ini kita belum menjadi orang Kristen yang berkomitmen di dalam Tuhan, belum hidup dalam kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kebangkitannya, hari ini jika kita mau, Tuhan bisa mengubah kita dengan luar biasa. Yang menjadi soal adalah, mau nggak kita menyerahkan hidup kita supaya diubahkan oleh Tuhan dari manusia lama kita, dan kita hidup menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Tidak penting jika hari ini kita mau memulainya, tidak menunda-nunda lagi, tidak menunggu waktu nanti setelah tua atau setelah apapun. Dan jika hari ini kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi juru selamat kita satu-satunya dari sisa waktu yang Tuhan masih berikan, dari waktu kemurahan yang diberikan kepada kita hari ini, permulaannya tidak menjadi soal. Tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hari ini, sejelek apapun kita kemarin, sejelek apapun masa lalu kita, jika hari ini kita datang kepada Tuhan, saya seorang pendosa Tuhan, saya seorang yang kacau Tuhan. Tapi Engkau bisa merubah hidupku, Engkau bisa memulihkan hidupku hari ini. Sehingga sungguh-sungguh saya mau berjalan menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupanku. Ini adalah kesempatan yang baru bagi kita. Jangan biarkan terus waktu berlalu, tanpa kita mau berani untuk memutuskan menjadi Kristen yang berkomitmen, mengalami Tuhan sungguh nyata, hidup berkuasa dalam hidup kita, menjadikan Tuhan satu-satunya penuntun, penolong, pembimbing, dan tujuan dari segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Itu boleh menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita jika hari ini kita mau memutuskan untuk menerima Kristus menjadi satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, mengizinkan Tuhan melalui Roh-Nya yang ada dalam diri kita untuk berkuasa mengendalikan seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita juga mengalami kebangkitan sama seperti yang dialami oleh Kristus ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi Kristen yang hidup di dalam Tuhan, mengalami Tuhan sungguh nyata, hidup menggerakkan seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Bukan kemanusiaan kita lagi, bukan kedagingan kita lagi yang mengendalikan perjalanan kehidupan kita, tapi sungguh-sungguh Kristus menjadi satu-satunya yang hidup sungguh nyata memimpin seluruh perjalanan kehidupan kita. Sehingga perjalanan kita adalah perjalanan dalam perjalanan kebenaran Tuhan, dalam kehidupan yang sesungguhnya, di mana kita tidak lagi hidup dalam ketidakbenaran yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi kita sungguh-sungguh dalam kehidupan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui kebangkitannya dari kematian, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam area kemerdekaan, dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh yang ada dalam diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh sedang berjalan di jalan kehidupan yang telah dirancangkan oleh Tuhan kepada kita, yang penuh dengan damai sejahtera, kebenaran, sukacita, ada pengendalian diri, ada panjang sabar, ada kasih, ada murah hati, dan semuanya dari buah-buah Roh yang sesungguhnya menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita ketika Tuhan telah mengubahkan hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Inilah saatnya bagi kita. Tidak ada
hal yang besar atau yang kuat yang menjadi penghalang dan rintangan bagi kita untuk menerima takdir Tuhan melalui pertobatan kita, tekad bulat kita untuk hidup baru di dalam Tuhan. Iblis, kekuatan daging kita, setan, dan roh-roh kejahatan di dunia ini tidak akan berkuasa untuk menghempang perjalanan kita. Ketika kita hari ini sungguh mau, hari ini saya mau Tuhan menyerahkan hidup saya untuk menjadi seorang Kristen yang berkomitmen setia mengalami Engkau setiap hari. Mengizinkan Engkau berbicara terus-menerus dalam kehidupan saya 24 jam satu hari. Sungguh nyata dan sungguh hidup dalam setiap waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ini adalah saat yang tepat bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Tuhan kita izinkan sungguh-sungguh berkarya, bekerja melalui kehidupan kita. Bukan keinginan kita lagi yang menjadi tujuan hidup kita. Bukan impian-impian kita lagi yang menjadi fokus kehidupan kita. Tapi kita semata mau dengan rela, ikhlas, dan tulus dari kedalaman hati kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjadikan hidup kita sungguh-sungguh menjadi penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Bahwa setiap waktu, setiap apapun perkataan, pikiran, semua seluruh kehidupan kita, sungguh-sungguh kita mau dipimpin oleh roh yang ada dalam diri kita. Supaya sungguh-sungguh kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan, seturut standarnya Tuhan. Bukan lagi seturut dengan apa yang distandarkan oleh dunia ini. Tapi semata kita sungguh-sungguh sedang berjalan di jalan rancangan Tuhan, menuju kehidupan, kebangkitan, surga yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berkomitmen hidup mengalami Tuhan sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Jika hari ini kita mau memutuskan untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, kita menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, yang berkomitmen untuk setia kepada Tuhan pada semua musim, pada semua masa, apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, baik sulit atau mudah, baik suka dan duka, baik sehat atau sakit. Sejelek apapun kita, seberdosa apapun kita, jika hari ini kita mau menyerahkan hidup kita, diubahkan oleh Tuhan, Tuhan mengubah, membersihkan dosa-dosa kita. Sejauh dari timur ke barat, Tuhan akan mentahirkan kita dari setiap keberdosaan kita, terus-menerus, sehingga kita terus berjalan dari langkah kecil, terus-menerus, 24 jam satu hari melalui pimpinan Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh sedang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tentu kita mungkin pada suatu ketika bisa jatuh bangun pada ketidaktaatan. Tapi ketika kita terus menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh, dalam pimpinan Tuhan, dan kita terus bangkit melekatkan hidup kita, hidup baru di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, kita terus dengan kekuatan dari Tuhan, dari pimpinan Roh Kudus, kita selalu memiliki tekad yang bulat untuk hidup baru di dalam Tuhan, untuk hidup dalam kehidupan baru yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kematiannya, dan Dia bangkit untuk memberikan kita hidup. Dipastikan melalui pertolongan dari Tuhan, melalui penyertaan dari Roh Kudus, kita akan terus dipimpin untuk hidup baru di dalam Tuhan, sehingga hidup kita dari waktu ke waktu akan mengalami kebaikan, semakin baik dan semakin baik melalui pertolongan, melalui tangan Tuhan. Kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita menjadi layak menjadi salah seorang yang dipilih Tuhan menerima upah surga, kebangkitan, hidup yang kekal. Jangan menunda lagi, tapi putuskanlah hari ini, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kebangkitannya.
supaya kita tidak lagi hidup menurut standar dunia ini, menurut kedagingan kita, tapi kita sungguh-sungguh hidup di dalam ketunduk taatan kita pada arahan Tuhan pada semua masa, pada semua musim, apapun yang sedang kita alami sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Siapapun kita tidak akan pernah menginginkan ketika masa tua kita menjadi seorang orang tua yang sudah lansia, yang duduk di kursi, yang hanya menyesali masa lalu kita yang penuh dengan ketidaktaatan kepada Tuhan. Yang terus duduk di kursi kita, yang menyesali ketika kita tidak pernah memutuskan untuk berkomitmen untuk menerima Kristus menjadi juru selamat kita. Kita pasti tidak mau menjadi orang tua yang seperti ini. Oleh sebab itu, hari ini jangan pernah menunda menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen, yang menerima Kristus menjadi juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia adalah terang. Melalui penerimaan kita dari Kristus menjadi juru selamat kita, Dia akan menerangi kegelapan dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melepaskan segala perbuatan dari roh-roh kegelapan di dunia ini. Karena kita tidak akan pernah mampu merubah diri kita, merubah karakter kita, merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang telah kita hidupi sangat lama di dunia ini. Tapi ketika kita sungguh-sungguh menerima Kristus menjadi juru selamat kita, kita sungguh memahami dengan benar makna hidup yang telah diberikan oleh Tuhan melalui kebangkitannya dari kematian, melalui pimpinan Roh Kudus. Kita akan sungguh-sungguh memiliki hikmat, memiliki pengertian bahwa Tuhan sesungguhnya menginginkan kita hidup dalam makna hidup yang sesungguhnya, supaya ketika akhir dari perhentian kita di dunia ini, kita juga memperoleh kehidupan, kebangkitan, sebagaimana Tuhan telah mengalaminya lebih awal dari kita. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, Dia memberi hidup kepada kita, supaya kita menikmati hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kasih, rendah hati, pengendalian diri, panjang sabar, dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya hidup yang sesungguh-sungguhnya. Coba kalau kita pikir, ketika kita terus hidup dalam manusia lama kita menjadi orang yang tidak pernah hidup dalam damai sejahtera. Tapi kita memiliki hati yang selalu gelisah, hidup yang penuh dengan kemarahan. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita, hati kita tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi hanya ada kekecewaan, ada dendam, ada iri hati, ada kemarahan yang terus meluap-luap, tidak ada pengendalian diri kepada kita, dan lain sebagainya yang sama dengan ini. Bukankah ini hidup yang sangat menyedihkan bagi kita? Jika kita terus setiap hari 24 jam satu hari dikendalikan oleh kedagingan kita, sehingga kita tidak pernah mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bukan ini hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi hidup yang sesungguhnya telah diberikan Tuhan kepada kita melalui kebangkitannya, melalui kematiannya. Keberdosaan kita telah dihapusnya dan tidak diingat-ingatnya lagi. Oleh sebab itu, jangan lagi pernah kembali kepada hidup kegelapan dunia ini. Jangan pernah lagi menyalibkan Yesus. Jangan pernah lagi mengkhianati Yesus melalui tindak tanduk, perilaku, perkataan, pikiran kita di dunia ini. Sebab Tuhan menginginkan kita hidup. Sebab Tuhan menginginkan kita menikmati hidup yang sesungguhnya dalam kasih, damai sejahtera, dalam panjang sabar, dalam kebaikan, kebenaran, keadilan. Sesungguhnya itulah hidup yang sesungguh-sungguhnya. Bukan hidup yang dikendalikan oleh dunia ini. Bukan hidup yang dikendalikan oleh kedagingan kita yang jahat ini. Bukan hidup ditipu daya oleh iblis dan setan yang sangat jahat itu. Karena sejatinya upah dosa adalah maut, sekecil apapun. Makanya Tuhan
melalui kematiannya menghapuskan segala keberdosaan kita, dan Dia bangkit memberikan kita hidup, supaya kita sungguh-sungguh hidup, berjalan di dalam standarnya Tuhan bersama Tuhan melalui Roh-Nya yang ada dalam diri kita. Kita hidup sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, bahwa semuanya hidup kita adalah dalam waktu 24 jam satu hari terus-menerus yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah menjadi penyembahan kepada Tuhan, memikirkan Tuhan dalam hidup kita, memberikan yang terbaik melalui perilaku, perkataan, perbuatan kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah menjadi ibadah yang hidup kepada Tuhan sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan pernah menunda untuk memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang berkomitmen mengalami Tuhan sungguh nyata hidup di dalam diri kita. Roh yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh berkuasa dalam diri kita. Bukan kedagingan kita yang jahat ini lagi yang membawa kita pada kehancuran dan maut, tapi roh yang ada di dalam diri kita itu yang menjadi pengontrol, pengendali, penuntun, dan kita izinkan berkuasa membawa kehidupan kita berjalan menuju surganya Tuhan, pada kehidupan, pada kebangkitan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup percaya menjadikan Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamatnya satu-satunya dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini, sehingga kita beroleh hidup dan menjadi hidup. Jika selama ini kita bukanlah Kristen, pengikut Kristus yang punya komitmen untuk setia mengalami Tuhan dalam hidup kita, hari ini Tuhan menunggu kita dan mengundang kita dan menyambut kita dengan tangan terbuka, supaya kita sungguh-sungguh mau memutuskan untuk menjadi seorang Kristen yang berkomitmen untuk mengalami Tuhan dari sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Dan Tuhan sungguh akan mengasihi setiap orang yang sungguh-sungguh datang kembali kepadanya, hidup baru di dalam namanya. Dan Tuhan akan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, memulihkan hidup kita, dan Tuhan akan mengampuni segala keberdosaan kita ketika kita sungguh-sungguh mau hidup baru di dalam Tuhan, memiliki tekad yang bulat untuk terus berjalan di jalan kebenaran Tuhan, bukan melalui kemampuan kita, tapi melalui penyerahan kita dan melalui keterbukaan hati kita menerima Kristus menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Dan Kristus akan sungguh hidup di dalam diri kita, mengubahkan hati kita, mengubahkan karakter kita, mengubahkan cara pikir kita, cara pandang kita melihat dunia ini, sehingga kita terus dituntunnya pada jalan kebenaran yang dikehendaki Tuhan menjadi perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan terus menerus Tuhan akan ubahkan hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan dan kita menjadi dimiliki Tuhan. Dan Tuhan akan terus memakai kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki menjadi tujuannya, sehingga kita didirikan di dunia ini. Dan kita sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan kita semata hanya kepada Tuhan, bahwa hidup kita adalah semata hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan dari setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini, di sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jadi bukan soal permulaan yang penting, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang berkomitmen mengalami Tuhan, menjadikan Tuhan sungguh-sungguh nyata berkuasa dalam kehidupan kita 24 jam satu hari. Kita terus belajar mengenal Dia, belajar melalui firman-Nya, belajar terus untuk melekat, bergaul akrab dengan Tuhan, mendengarkannya setiap hari,
melalui roh yang ada di dalam diri kita, melalui firman-Nya setiap hari, supaya sungguh-sungguh hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup di dalam Tuhan, bahwa kita terus terhubung dengan Tuhan pada semua waktu, pada semua musim, bahwa tangan kita sungguh-sungguh kita berikan di atas kendali dan kuasa Tuhan. Kita tidak pernah terputus hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita terus menghubungkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa roh kita bersatu dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kuasa untuk terus hidup di jalan kebenaran Tuhan, terus menerus, dan terus menerus. Dipastikan bahwa perjalanan hidup kita adalah sungguh-sungguh perjalanan yang sungguh sangat indah, menuju surganya Tuhan, menuju kehidupan yang kekal, menuju kebangkitan, sama dengan kebangkitan yang telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, putuskan hari ini menerima Kristus, sungguh-sungguh nyata hidup menjadi juru selamatmu. Jangan menunda. Dan ingat, jangan mau menjadi seorang lansia pada masa tuamu yang duduk di kursimu, yang hanya menyesali perbuatan-perbuatan masa lalumu. Ketika hari ini engkau masih punya waktu, ketika engkau masih kuat, sehat, hari ini ketika engkau masih hidup, putuskan hari ini menerima Kristus menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidupmu. Memutuskan untuk menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati, untuk berkomitmen setia mengalami Tuhan sepanjang hidupmu di dunia ini, menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Selagi kita masih hidup, sepanjang kita masih hidup di dunia ini, kita sungguh terus terhubung dengan Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita, yang sungguh-sungguh nyata hidup dan terlibat, kita izinkan terlibat, ikut campur, sungguh hidup dari setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat, selagi Tuhan masih mau kita temui, selagi Tuhan masih mau kita cari. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu mendekat kepada kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh dipimpinnya, diarahkannya, dituntunnya pada tujuan hidup yang sesungguhnya, di dalam hidup yang sesungguhnya, oleh Dia, untuk Dia, karena Dia, dan kepada Dialah hidup kita sampai hari perhentian hidup kita dari dunia ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Jangan pernah menunda lagi. Bukan ketika engkau telah tua, bukan ketika engkau telah sukses berjaya, bukan ketika engkau telah menjadi orang besar menurut standar dunia ini, tapi hari ini kesempatan yang sungguh luar biasa yang masih diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadikan Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat yang hidup dari sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, menjadi waktu kemurahan. Tuhan kiranya menyertai perjalanan kita menuju perjalanan yang indah ke rumah Bapa kita. Amin.